warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hadanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat biografi atau tariknya Khubayb bin Adi. Sahabat hadanallahu wa iyyakum, kita ikuti sekarang Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi adalah seorang sahabat yang teguh imannya dan sabar. Ingat, yang paling melekat pada diri Khubayb bin Adi adalah teguh, kuat yakinannya dan sabar. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani beliau, kita menjadi orang teguh imannya dan juga sabar. Amin ya rabbal alamin. Min haddatsana Khubayb bin Hasan, haddatsana Muhammad bin Yahya. Anna Aba Hurairah qala. Abi Hurairah berkata, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara rahtin. Bahasa ngutus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaratin ing 10 pantan. Wa amarolan perintah sapa Kanjeng Nabi alaihi ngatasi asyaratin Asim bin Sabit Al-Ansori. Hajjad Asim bin Umar. Asim bin Sabit ini adalah kakeknya Asim bin Umar bin Khattab. Kakeknya Asim bin Umar bin Khattab. Fantolaku maka budalan sapa asyaratin hatta idza kanu indam nolakane ana sopa asyaratarotin bil hadati in lawan perkampungan bena Usfan yang dalam antara Usfan maka talan wa makata dzukiru maka den warwi li hayyin min hudailin yuqalu. Sahabat adanallahu wa yakum, mohon maaf untuk hadis yang kemarin Nabi Muhammad mengutus 6 orang, ini mengutus 10 orang. Allah alam mana yang benar. Di antaranya mengutus itu ada Asim bin Sabit dan juga di dalamnya ada Khubayb bin Adi. Kemudian sampai mereka ke suatu perkampungan antara Usfan dan Makkah, maka diketahui oleh Lihai. Lihai itu min Hudail, salah seorang dari Bani Hudail. Namanya Bani Lihyan, dari Bani Lihyan. Lihai ini dari Bani Lihyan. Fanafaru maka katakan ilayhim maring asyarata rotin bikoribin kelawan marak mimati rojulin saking 100 mimati rojulin romin saking 100 pemanah. Akhirnya Lihyan ini Lihai dari Bani Lihyan ini mengutus menyiapkan 100 lebih mendekati 100 orang ahli pemanah untuk mencari kelompok 10 yang dipimpin oleh Asim bin Sabit yang di dalamnya ada Khubayb bin Adi itu. Kemudian faktasu mangka goleti asarahum ing bekase goleti dalan asarahum ing bekase golongan kelompoknya Asim bin Sabit hatta wajadu sehingga nemu sapa Bani Hudail makalahum inggon mangane Asim bin Sabit at-tamro ing korma fi manzilin ing dalam panggonan nazaluhu kang manggon sapa asyarata rotin ing panggonan. Akhirnya 100 saya katakan 100 lah, 100 pemanah kelompok dari Bani Hudail itu mencari-cari karena tadi sudah kedengaran bahwa 100 orang itu mau masuki perkampungan. Kemudian dicari, mohon maaf kemarin saya tidak secara detail 100 orang ini pakai pemanah atau tidak, karena dalam hadis kemarin tidak diterangkan secara eksplisit seperti itu. Dan tampaknya ini masih berkaitan karena aktornya, kalau dalam film ceritanya Khubayb bin Adi itu ada pada episode kemarin yang bareng dengan Asim bin Sabit, dan pada episode ke-8 ini yang Khubayb bin Adi juga karena Asim bin Sabit ada di dalamnya bareng dengan Khubayb bin Adi. Kemudian 100 orang ini mencari-cari kemana gerangan 10 orang muslim itu, yang ternyata salah satunya ada Asim bin Sabit yang kepalanya disayembarakan oleh Sulafah binti Sa'din. Akhirnya mereka menemukan biji-biji kurma bekas makan mereka. Tampaknya 10 orang ini, Khubayb bin Adi dan kawan-kawan berhenti di suatu tempat, kemudian makan korma dan biji-bijinya itu berceceran. Bahkan bercecerannya banyak dari tempat satu ke tempat yang lain, sehingga kelompok yang pemanah ini dari Bani Hudail ini akhirnya mengetahui bahwa arahnya kemana. Qalu ngantika sapa kaum
nawa nuju Yastriba ing Yastrib. Wah, mereka ini arahnya ke Yastrib, ke Madinah berarti. Fattaba'u maka ngunut burani asarohum, maka mengikuti ke bekas-bekas itu. Bekas mereka, perjalanan mereka yang ditunjukkan dengan apa? Dengan biji kurma itu. Falamma ahassa maka intal mereka ngerasa bihim kelawan kaum sopo asimun asim wa sabulan batur-bature asim laja'u maka nekani ila fatfatin maring panggonan kang luhur. Kemudian setelah menyadari bahwa mereka diketahui dan dikejar oleh beberapa kelompok orang bersenjata panah dari Bani Hudayl itu, akhirnya 10 orang ini, Asim bin Sabit, Hubab bin Adi ini lari kencang dan menuju ila fatfatin, tempat yang tinggi dan keras di sana. Fahato maka ngeliputi bihim ing asyar torohtin sopal kaum dan akhirnya dikepung lah tempat persembunyian mereka yang di tempat yang tinggi itu, dikepung. Wa qalu lahum, maka ngucap sapa kaum lahum maring Asim bin Sabit dan kelompoknya itu, anzilu wa a'tu bi'aidikum, turun dan serahkan kepada kami, menyerahlah kepada kami gitu. Anzilu wa a'tu bi'aidikum walakumul adu lan iku tetep kadue sira kabeh al adu ana janji wal misaku tegese perjanjian yang mengikat. La naqtulu ora bakal mateni sapa sun minkum sira kabeh hadan sini turun dan menyerahlah, kami tidak akan membunuh membunuh kalian, satu pun tidak akan kami bunuh asal kita negosiasi dan kita membuat mengikat perjanjian. Faqala maka nganti ka sapa Asim bin Sabit amirul qaum, maka Asim bin Sabit menyeru karena pimpinan ini, ana wallahi la anzilu elinga anas dunasun wallahi demi Allah la anzilu ora bakal turun sapa sun fi dimmati kafirin. Ketahuilah bahwa saya tidak akan mengikat perjanjian menuruti perjanjian dengan orang-orang kafir. Allahumma akhbir anna nabiyyaka, maka sampaikanlah kepada nabi kamu. Faramauhum bin nabli, faramauhum maka mana sapa kaum bin nabli kelawan rombongan faqatalu maka mateni asiman ing Asim fi sabatin ing dalam yang ketujuh. Akhirnya dihujamkan anak panah itu kepada rombongannya Asim bin Sabit. Akhirnya 7 orang tewas terkena anak panah. Salah satunya adalah Asim bin Sabit yang nantinya seperti episode kemarin, Asim bin Sabit ini justru kepalanya yang enggak dipenggal, kemudian tidak jadi karena ada tawon. Dan kemudian setelah tawon enggak ada, sore hari sampai malam kemudian banjir dan jasadnya hilang, sehingga Sulafa tidak sampai membalaskan dendamnya karena jasadnya Asim bin Sabit tidak ada. Kembali ke sini. Wa nazala ilaihim, mana jalan temurun ilaihim maring kaum sapa salah satu nafarin telung pantar ala ahdi ing atase janji wal misakilan tegese perjanjian. Akhirnya sisa 3 orang itu akhirnya turun memenuhi perjanjian yang akan disepakati bahwa kami tidak akan membunuh kalian. Karena 10 orang itu tidak turun, akhirnya dihujami anak panah yang 7 meninggal, wafat, tinggal 3 orang dan 3 orang ini turun dan barangkali mau memenuhi perjanjian. Minhum Hubab minhum iku setengah saking salah senafarin Hubabun utai Hubab al-Ansoriyu wa Zaid bin Dasinah. Dan dari 3 orang itu, satu Hubab bin Adi al-Ansori, yang keduanya Zaid bin Dasinah, warajulan dan wong lanang akhor, dan satu laki-laki yang nonem ini, artinya tidak ada namanya, tidak ditemukan namanya siapa. Akhirnya 3 orang itu turun, Hubab bin Adi, Zaid bin Dasina, dan 1 orang lagi. Falam mastam kanu maka intel menalikan yang ngongakan minum saking kaum atlaku maka ngudari au taro kisiyihim ing taliye busure farobatuhum maka ngikat ing wong telu biha kelawan au taro kisiyim. Akhirnya orang-orang 100 itu melepaskan tali-tali busurnya untuk mengikat 3 orang yang menjadi tawanan itu. Akhirnya 3 orang itu akhirnya diikat dengan tali busur anak panah. Faqala maka ngucap sapa ar-rajulu as-salis, maka orang yang ketiga yang tidak ada namanya itu berkata, hadza awwalul ghadri. Utai iki awal ghadri. Inilah awal pengkhianatan.
Wallahi demi Allah la ashabukum ora bakal apa ngrencangi sapa isun ing sira kabeh innalis tunaisun biha ulai kelawan mengkonon-mengkonon batur kula kang mati uswatan melu. Yang satu orang ini ngomong, barangkali inilah saya yang menjadi pengkhianat awal karena saya akan mengkhianati perjanjian ini. Artinya saya tidak akan ikut kamu dan artinya lebih memilih untuk mati. Yudridu ngarepaken al-qatla ing mati fajar ruhu maka diseret satu orang itu yang si rajul itu wa alajuhu dan dibujuk. Setelah diseret dibujuk, udahlah kamu nanti 3 orang kamu itu nanti akan jadikan budak, akan saya jual gitu, tidak akan dibunuh, asal menyepakati saja kamu akan jadi budak saya. Ketika begitu faaba ayyashabahum, faaba mangka bangkang si rajul ini ayyashabakum ing nuruti kelompok mereka fakotaluhu maka mateni sapa kaum ing rajul. Akhirnya tidak mau, menolak kesepakatan negosiasi itu. Saya tidak mau jadi budak, jadi tawanan kamu, lebih baik saya mati. Akhirnya dibunuhlah, sehingga tinggal 2 yaitu Khubayb bin Adi dan yang satunya yaitu Zaid bin Dasina. Fabta'a banul Harith hatta ba'uhuma sehingga ngadol ing wong loro bi Makkah ba'da waqati Badar. Setelah perang Badar kemudian 2 orang ini kemudian dijual. Ternyata wakana Habib bin Qabil al-Haris fabta'a Banu Haris maka dijual kepada Banu Haris Amir bin Naufal bin Abdi Manaf Hubaiban ing Hubaib. Hubaib dijual pada keluarga Banu Haris. Wa kana Hubaib wa qatilul Haris bin Amir yauma Badrin. Dan perlu diketahui ternyata kenapa dijualnya di Banu Haris, karena ini berarti peristiwa itu setelah perang Badar. Setelah perang Badar selesai, Rasul itu mengutus 10 orang ini dan 10 orang ini kemudian ketangkap, satunya diantaranya Khubayb bin Adi. Dan pada saat perang Badar itu Khubayb bin Adi adalah orang yang membunuh Haris bin Amr. Dan Haris bin Amr ini berarti keluarga Banu Haris. Keluarga Banu Haris, sehingga ada semacam dendam, akhirnya dijualnya kepada Banu Haris. Fala bisa Khubaybun indahum, fala bisa maka menang atau manggon sapa Khubayb indahum ing dalam keluarga Banu Haris asiron dadi tawan hatta ajma'u sehingga sepakat sapa Banu Haris qatalahu imatani. Dijual kepada Banu Haris dan Banu Haris ini dengan teman-temannya sudah sepakat, nah nanti kita bunuh saja. Sekarang kita ini saja bikin mainan lah. Jadi disiksa di apa ketika jadi tawanan atau budaknya Banu Haris. Lanjut di sini diceritakan juga ketika dalam tawanan itu dilihat-lihat terus dilalahnya, ya meskipun tidak ada dilalah ini juga pasti insya Allah pasti akan dibunuh. Suatu hari fastahara fi ba'di banatil Haris Musa yastahiddu biha, Khubayb ini meminjam pisau cukur kepada anak kecilnya anak perempuan kecil dari keluarga Haris itu untuk mencukur. Qalat wa ana ghafilatun fawajadtuhu majlisahu ala fakhdihi wal Musa biyadi. Dan si anak kecil yang perempuan ini duduk di pangkuannya siapa? Pangkuannya Haris. Maka disangkanya Haris ini mau membunuh anak kecil itu. Padahal anak kecil itu berbicara bahwa dia tidak akan membunuh saya, bahkan dia termasuk salah satu tawanan yang baik. Tapi dilalanya mereka sudah melihat keadaan seperti itu. Ini artinya puncak timingnya itu tepat dengan seperti itu. Untuk nantinya sih memang Khubayb bin Adi mau dibunuh dan disiksa dan dibunuh. Tapi karena timingnya belum jelas dan ini ketika anak kecilnya duduk di pangkuan Khubayb dan Khubaybnya memegang pisau cukur, disangkanya mau membunuh. Dan ada kejadian unik juga kalau dilihat dari matan hadis, dari konten hadisnya, bahwa ada orang yang pernah melihat, wallahi ma ra'aitu asiran qattu khairan min Khubayb, wallahi laqad wajadtu yawman ya'kulu kitfan min ainabin fi yadai. Ketika di dalam suatu tawanan itu diikat tangannya dengan rantai Khubayb bin Adi ini, tapi ada orang yang pernah melihat makan anggur yang luar biasa, anggurnya bagus sekali, padahal waktu itu di Mekah tidak ada anggur. Akhirnya ketika ditanya
bahwa wakana taqulu innahu larizqun warzaqallahu Hubaiban, kata Hubaib, wah ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hubaib tidak terbicara ini anggur dari mana. Nah, ini hanya sisi lain saja. Hanya sisi lain ketika dalam penderitaan itu Allah masih memberikan memberikan rezeki berupa anggur yang luar biasa segarnya, padahal waktu itu tidak sedang musim anggur. Kembali lagi, akhirnya akhirnya si Hubaib bin Adi ini akan dibunuh dengan cara disalib. Sebelum disalib ini qala falamma kharaju bi minal arami la yaqtulu fil illi qala lahum Hubaib, ketika Hubaib ini dikeluarkan dari tanah haram dulu, dari Mekah mau dibunuh, artinya kan menepi barangkali di tempat yang kondisinya memungkinkan bagi mereka. Qala lahum Hubaib da'uni arka'u raq'ataini. Kemudian Hubaib berbicara kepada mereka, da'uni, tangguhkan dulu, saya nanti siap untuk menjalani eksekusi, tapi tinggalkan dulu arka'u raq'ataini, saya mau sholat 2 rakaat dulu. Fatarakuhu summa qala wallahi laula an taksabu. Kata ini Hubaib, wallahi demi Allah, laula an taksabu annama bi, laula an taksabu lamun ta orangnya annama sunne barang bi kutip isun hazanun utawi wedi lazittu. Ini luar biasa, subhanallah, sahabat, bahwa Hubaib bin Adi ini ketika mau dieksekusi, mau dihukum mati oleh mereka oleh Bani Lihyan, Bani Hudel, izinkan saya sholat 2 rakaat dulu. Dia bicara ke eksekutor itu, ngomong, kalau saja saya ini, wallahi, kalau saya ini tidak dikhawatirkan kalian menyangka bahwa saya takut, saya akan menambahkan rakaatnya. Jadi Hubaib bin Adi ini saya sampaikan seperti yang pertama tadi, bahwa dia adalah orang yang sangat tegar, yang sangat kuat, yang sangat sabar, sehingga ketika menerima mau kematian di ujung mata, dia mau sholat 2 rakaat dulu, dan dia sampaikan, kalau saja saya tidak takut, tidak difitnah bahwa saya nanti karena takut dan ingin menunda-nunda kematian hanya semenit 2 menit, saya akan menambahkan rakaatnya. Sehingga untuk menghindari itu akhirnya saya cuma 2 rakaat. Padahal inginnya 2 rakaat atau barangkali berrokaat-rokaat supaya menanti barangkali ada semacam pertolongan dari Allah, atau lumayan beberapa menit bisa menghirup udara segar. Ternyata itu tidak dilakukan karena apa? Karena dia memang Hubaib bin Adi tidak takut mati. Subhanallah. Bisa nggak sahabat-sahabat kita itu tidak takut mati? Sudah di ujung hidung tapi Hubaib tidak takut mati. Buktinya sholatnya hanya 2 rakaat, tidak menambahkannya lagi. Padahal kalau menambah 2 rakaat 3 rakaat masih bisa memungkinkan itu. Kemudian berdoa, Allahumma ahsihum adadan, Allahumma du pengaran kalau aksihum adadan, ngitunga panjenengan ingkaum adadan, hitung ya Allah Gusti, dihitung waktul hum badadan, lan hancurakan mereka sehancur-hancur ya Allah, hitungaken wong-wong kowe kang arep mateni kita, dihitungaken Gusti dan hancurkan sehancur-hancurnya. Wala tubkilan aja, dan sisaakan minhum saking kaum ahadan ing siwiji. Masya Allah. Kemudian apa? Kemudian dia mengancam ya Allah, dan berdoa kepada Allah, ya Allah, maka mohon hitung ya Allah, itu ada berapa orang yang mau membunuh saya, tolong hancurkan sehancur-hancurnya, tidak boleh ada yang disisakan sedikit pun. Summa qala ilahi Abu Sirwa'ah Uqbah bin Haris faqatalahu. Kemudian yang mengeksekusi itu Abu Sirwa'ah Uqbah bin Haris, maka wakana Hubaib awwala man sanna likulli muslimin qutila sabrun as-shalah. Dan Hubaib ini adalah orang pertama yang melakukan sholat sunnah sebelum dieksekusi, sebelum dibunuh. Dan sahabat, itu dibunuhnya itu dalam riwayat lain itu disalib, Hubaib bin Adi itu disalib, kemudian ditusukkan dari duburnya sampai tembus ke dada, meninggalnya seperti itu. Jangan, sangat masya Allah, sangat mengerikan sekali, mengenaskan sekali. Mereka sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam membela agama Rasulullah dan membela tauhid, membela risalah,
dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hadani Allah wa yakum, demikianlah pertemuan kita pada hari ini, yaitu mengupas tentang Khubayb bin Adi, sahabat Rasulullah yang sabar dan kuat imannya. Mudah-mudahan kita dapat menghikmatinya, menginspirasinya dan menteladaninya, sehingga kita menjadi orang yang mentalnya cinta kepada Islam, pada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, sampai bertemu kembali dengan besok episode ke-9, kita akan mengupas tuntas sahabat Ja'far bin Abdul Muttalib, Ja'far bin Abu Thalib. Mudah-mudahan kita dapat beri kesempatan yang sama dalam keadaan sehat walafiat, tentu saja dalam keadaan tetapnya iman dan Islam. Wallahu alam, sampai bertemu kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.